selalu adaptif ya, selalu inovatif. Dan sekarang ini kita punya model kompetensi guru ya. Nanti ini juga menjadi kajian kita berikutnya tentunya ya, karena memang menjadi guru yang selain humanis tapi juga adaptif dan inovatif atau high ya, guru yang high. Tapi juga bisa menjadi guru yang asik ya, adaptif, selalu punya sikap positif, selalu inspiratif dan tentu kreatif. Nah, kalau kepala sekolah ya maunya kita kepala sekolah yang punya level 5 ya. Level 5 itu cirinya adalah kepala sekolah yang selalu menginspirasi ya, membuat pengelolaan sekolah di lingkungan itu aman ya, nyaman, kemudian pengelolaan sekolahnya efektif, dan pembelajaran di kelasnya itu adalah berkualitas. Nah, itulah tugas kepala sekolah sebagai CEO ya. C-nya itu adalah kolaborasi ya, kemudian E-nya itu eksplorasi, jadi selalu menggali ya sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian harus bisa mengorkestrasi, CEO ya. CEO itu singkatan dari kolaborasi, selalu bisa berkolaborasi dengan siapapun, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian juga selalu mengeksplor, seperti sekarang ini kita punya rapot pendidikan, itu mari kita eksplor apa yang menjadi pesan-pesan dari rapot pendidikan, data-data yang kemudian kita elaborasi menjadi sebuah informasi apa, sehingga akan tumbuh budaya refleksi di setiap sekolah. Ketika budaya refleksinya tumbuh, maka pengelolaan semua pengelolaan program sekolah menjadi berbasis data, dan itulah kebijakan sekolah yang sudah menyerap semua aspirasi, kemudian kita formulasikan ke dalam sebuah program, dan kemudian menjadi sebuah aksi ya, sebuah aksi program yang sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Sebagai pengawas juga demikian, kita harus bisa hadir ya Bapak Ibu untuk mendampingi ya, mendampingi sekolah dalam membaca rapotnya, mengidentifikasi, melakukan refleksi, melakukan pembenahan. Nah, nanti Mas Widan juga akan mengumumkan malam ini kita ada fintech tentang program kerja apa sih pengawas yang kemudian itu bisa efektif mendampingi kepala sekolah. Dan APSI sudah membuat aplikasinya, sehingga dengan aplikasi itu akan sangat memudahkan pekerjaan pengawas sekolah ya. Nanti malam kita mulai fintechnya, Mas Widan mungkin nanti di akhir bisa menayangkan barangkali ada teman-teman yang berminat ya untuk lebih memudahkan dalam membuat program sekolah sesuai dengan rapot pendidikannya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir, ini luar biasa ya. Hari Senin Selfie ya, selektif, fokus, inovasi, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat dan terus berkarya untuk kemajuan transformasi pendidikan di Indonesia yang semakin baik dan menjadi yang terbaik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus sebagai Ketua APSI Pusat atas arahannya, motivasinya kepada kita semua mengawal terus untuk menjaga motivasi ya dari kita untuk senantiasa berinovasi, senantiasa melakukan transformasi untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Dan selanjutnya sebagaimana yang tadi disampaikan, kita akan masuk pada sesi yang kita nantikan, yaitu sesi pemaparan ya dari para narasumber. Dan untuk narasumber pertama yang diberikan kesempatan akan diberikan kesempatan kepada Bapak Igede Indra Supriyadi. Bapak sudah siap, Bapak? Baik, ya, Ibu. Baiklah, di sini Bapak Indra ya, beliau adalah salah satu
kepala sekolah di SD Negeri 3 Banjar Jawa. Nah, dengan luar biasa ya kalau dilihat dari materinya, sangat luar biasa sekali inovasi dari Bapak ini, sehingga kita semua penasaran dengan inovasi yang Bapak singkat dengan inovasi kepemimpinan Tribaja ya. Kita sangat penasaran sekali nih dengan inovasi kepemimpinan yang sudah Bapak lakukan dengan digital yang sangat luar biasa ya, dengan rapi begitu itu. Nah, karena mohon maaf karena itu ya, tidak sempat meminta itu Pak, belum ada ya di itunya CV-nya, mohon maaf sekali. Untuk Pak Ahmad Solihin dan Budian boleh mengirimkan dulu ya di grup CV-nya. Saya mohon maaf sekali. Bapak Pak Indra karena tidak mengirimkan CV ya, dan mohon maaf saya juga tidak meminta, boleh disampaikan dulu ya, ta'aruf dulu atau perkenalkan dulu Pak Indra seperti apa aktivitasnya dan lain sebagainya. Dipersilahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Dr. Fenty selaku moderator sekaligus host dalam kesempatan kali ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Sukoco. Singkat tadi disampaikan beberapa hal, tetapi sudah membuat saya terinspirasi. Berharap banyak bisa mendapat arahan dan ilmu dari Pak Agus ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Asep Tapipiani sebagai Ketua DPP Aksi. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa banyak belajar dari forum ini. Selamat sore, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Igede Indra Supriyadi. Saya adalah sebenarnya kepala sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Jadi saya PLT. Saat ini memasuki bulan ke-9 Bapak Ibu sebagai pelaksana tugas, sambil mengerjakan tugas sebagai guru kelas 4 saya. Jadi saya juga diberikan tugas untuk menjadi pelaksana tugas, dan ini memasuki bulan ke-9. Nah, langsung saja mohon izin Ibu Fenty, saya share screen ya. Silakan Pak. Baik, Ibu Fenty bisa terlihat layar yang saya berikan? Sudah Pak, sudah bisa terlihat. Baik, terima kasih, mohon izin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan juga Bapak Ibu stakeholder pendidikan yang saat ini tergabung dalam forum ini. Saya mohon izin menyampaikan sebuah praktik baik sebagai hasil dari proses belajar saya yang saat ini sebenarnya masih berproses dan masih terus kami kembangkan. Bapak Ibu, untuk inovasi dalam manajemen sekolah di era digital ini saya beri nama Pusaka. Nah, bagaimana Pusaka ini menjadi sebuah inovasi dan membantu kami? Pada dasarnya itu berawal dari sebuah situasi Bapak Ibu. Situasinya adalah Bapak Ibu, sekolah kami ini adalah sekolah yang bisa dikatakan sekolah yang sering dipandang masyarakat sebagai sekolah yang favorit. Lokasi sekolah kami itu ada di Bali Utara Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bali, di ujung utara itu ada daerah Kabupaten Buleleng. Bapak Ibu kalau berkunjung ke Bali, ayo ke Bali Utara Bapak Ibu. Di sini ada Pantai Lovina, ada banyak tradisi keunikan lokal masyarakat yang bisa Bapak Ibu lihat, sebagai objek wisata juga banyak. Bapak Ibu, sekolah kami memiliki satu visi, yaitu visi terwujudnya insan yang sehat, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti berlandaskan budaya luhur Bali. Jadi kami punya jargon itu Tribaja Sakti. Nah Bapak Ibu, sekolah kami itu memiliki beberapa inovasi. Dan diantaranya salah satu inovasi yang sudah diakui di tingkat nasional itu adalah sekolah sehat. Jadi kami mohon izin perkenalkan bahwa sekolah kami pada tahun 2019 itu mendapatkan anugerah sebagai sekolah sehat. Jadi pemenang lomba sekolah sehat tingkat nasional sebagai juara 1 best performance. Nah, salah satu aksi kami pada waktu itu, inovasi yang kami laksanakan bersama-sama itu adalah
inovasi-inovasi di bidang pendidikan kesehatan. Yang saat ini Bapak Ibu kami lakukan sebuah inovasi untuk terus menjaga kesinambungannya melalui program Pokjar. Ini kelompok belajar sebenarnya untuk anak-anak. Jadi kami bagi Bapak Ibu, anak-anak kami itu kami polakan sehingga dalam 6 tahun anak-anak belajar di sekolah kami, ada banyak hal yang mereka dapatkan yang terbagi-bagi di tiap semesternya. Pak Ibu, untuk anak kelas 1, itu anak kelas 1 kami menanamkan orientasi hidup bersih dan sehat. Anak kelas 2 itu dalam 1 tahun dibagi 2 semester. Ada yang cuma TIK, kemudian semester berikutnya olahraga kesehatan. Selanjutnya di kelas 3 mendapatkan sanitasi sehat dan tanaman obat sekolah. Di tahun berikutnya mendapatkan materi dan mereka juga mengimplementasikan tentang bagaimana pengolahan sampah limbah dan kria sehat. Di kelas 5 anak-anak belajar tentang kantin sehat dan pelayanan kesehatan. Terakhir di kelas 6 anak-anak belajar tentang pendidikan kesehatan dan spiritual sehat. Jadi dalam 6 tahun anak-anak belajar di sekolah, anak-anak mendapatkan penuh hal-hal tersebut dan anak-anak juga bukan hanya sekedar belajar tentang itu, bukan hanya mendapatkan materi, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan. Misalnya di Pokjar sampah limbah, anak-anak akan berproses di sana bagaimana menjaga lingkungannya, bagaimana mengelola lingkungannya, dan di sini sifatnya implementatif melalui program Krida Pokjar ini. Nah, Bapak Ibu, selain program Pokjar ini, sebenarnya ada banyak juga inovasi kami di sekolah. Di antaranya, Bapak Ibu, kami memiliki program VCO. Jadi anak-anak kami kumpulkan dalam waktu 1 bulan, kurang lebih setiap 1 bulan, anak-anak akan ditanya mengenai pendapat mereka tentang misalnya tentang ketertiban sekolah, apakah ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan, dan di sini kami selaku kepala sekolah, selaku pelaksana tugas kepala sekolah itu menerima saran, masukan, bahkan kritik dari anak-anak kami. Di sini kami selain mendengarkan kata-kata anak-anak, kami juga memberikan pilihan-pilihan yang maksudnya adalah ketika ada program itu ditawarkan dulu kepada anak-anak sehingga kami selalu mendengarkan bagaimana kesan atau perspektif anak-anak. Demikian. Bapak Ibu, di sekolah kami itu terdiri dari 18 kelas, sehingga dengan sekitar 600 siswa kami perlu mengatur jadwal, perlu mengatur diri supaya bisa efektif dalam pengelolaan pembelajaran. Selain itu, komunitas kami di komunitas belajar dalam sekolah itu juga setiap hari Sabtu, itu kami namai Sabtu Seru, Sabtu Belajar, itu kami terus berproses untuk berkumpul dan belajar bersama-sama setiap hari Sabtu kurang lebih sekitar 2 jam. Di antaranya saat ini kami fokus pada bagaimana mempelajari implementasi kurikulum Merdeka dengan bermodal PMM. Jadi kami berkumpul di setiap hari Sabtu untuk belajar hal tersebut. Kemudian selain itu Bapak Ibu, di sekolah kami memiliki pola pengelolaan ekstra yang berbasis kecerdasan majemuk. Multiple intelligence kami yakin itu dapat membantu anak-anak mengembangkan potensinya. Jadi kami memiliki 8 klaster kecerdasan anak-anak. Di verbal linguistik kami adakan ekstra jurnalistik, di logis matematis ada matematika, coding, catur, kemudian di anak-anak yang berbakat visual spasial ada melukis, kinestetik jasmani ada polisi cilik, tenis meja, dan seterusnya. Bidang-bidang olahraga, musikal kami punya vokal, musik, dan beleganyur. Ini salah satu alat musik daerah kami. Kemudian di intrapersonal itu ada sastra Indonesia, interpersonal ada teater, kemudian naturalis itu ada KSN IPA dan dokter kecil. Selain itu Bapak Ibu, kami juga selaku pelaksana tugas kepala sekolah ini harus selalu memantau, memonitoring, dan evaluasi guru-guru kami, sehingga ini juga kegiatan yang terus harus dilakukan. Nah Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya selaku guru kelas 4 juga tetap sambil mengajar Bapak Ibu, sambil mengajar anak-anak tetap melaksanakan tugas-tugas tadi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui semua, ada hal yang penting juga, diantaranya adalah melakukan perencanaan berbasis data dari hasil raport mutu. Itu juga wajib kami lakukan, dan selain itu dari hasil tersebut kami memiliki kekurangan dalam hal pengelolaan numerasi dari hasil PBD itu, dari hasil raport pendidikan, sehingga kami terus melakukan inovasi, diantaranya numerasi challenge, Tribaja numerasi challenge. Jadi kami buatkan
suatu permasalahan, tantangan, sehingga anak-anak menyelesaikannya dan mengirim jawabannya ditempel-tempel di tembok-tembok gini. Saat ini sedang berproses juga, dan Bapak Ibu yang tidak kalah penting, kami memiliki paguyuban, kami memiliki orang tua yang sangat support terhadap perkembangan pendidikan di sekolah, sehingga itu pun kami manajemen dalam suatu pertemuan-pertemuan secara rutin ataupun yang sifatnya insidental, sehingga ini sebenarnya Bapak Ibu, jika di awal ini saya sebagai PLT Kepala Sekolah sebenarnya menemukan kendala sebenarnya. Ada tantangan di sini Bapak Ibu. Kenapa ada tantangan? Saya merasa benar-benar bagaimana caranya untuk memanage kegiatan inovasi yang sedemikian banyaknya, sementara saya sendiri hampir kehabisan waktu untuk itu. Belum ngurusin ini, ngurusin itu, pembelajaran dan lain sebagainya, bingung juga pada saat di awal-awal itu. Khawatirnya program yang sebenarnya baik ketika tidak di-manage dengan baik itu akan hilang. Selain hilang, ketidakefektifan akan menyebabkan dampak yang diterima anak-anak menjadi tidak optimal. Sehingga dari kebingungan itu, maka kami membuat sebuah inovasi dengan bantuan teknologi, Bapak Ibu. Teknologi saat ini saya yakin pasti akan bisa membantu, sehingga kecepatan dalam berproses, kemudian sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bisa membantu efektivitas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sadari bahwa setiap guru memiliki HP, dan setiap guru HP-nya ada pulsanya, gitu, sehingga bisa mengakses internet. Selain itu di sekolah kami juga ada WiFi yang tersedia dan cukup nyaman juga speednya, sehingga disinilah kami membuat sebuah inovasi, yaitu yang kami berikan nama Pusaka, Pusat Data dan Kegiatan. Nah, Bapak Ibu, Pusaka ini kami tahukan, ini sebenarnya Pusaka ini manajemen data dan kegiatan kita Bapak Ibu di sekolah. Jadi ini kami buat dengan Google Sheet. Sederhana sekali, Google Sheet saja dipakai, dan tautannya kami masukkan ke dalam web sekolah. Namun ketika masuk ke di sini ada ikon GTK, jadi ketika GTK mengklik ini, maka hanya GTK yang ada di SD 3 Banjar Jawa di internal kami yang bisa masuk. Ketika di luar itu dibatasi. Nah, Bapak Ibu, setelah masuk ke program Pusaka ini, pada dasarnya Pusaka ini adalah media manajemen berbasis Google Sheet untuk menjadi pusat data dan kegiatan sekolah. Di sini kami memanage diri demikian, untuk tidak keluar dari aturan, tidak keluar dari misalkan dari SOP dan lain sebagainya. Bapak Ibu, secara lebih jelas saya paparkan sebagai berikut. Pertama, di halaman pertama itu saya tampilkan, itu ada di beranda itu ada visi, misi, tujuan. Kenapa ditampilkan ini? Supaya kami tidak keluar dari visi, misi, dan tujuan dalam arah perkembangan pendidikan ke depannya yang kami handle. Yang kedua, saya tulis di sini kritik dan saran untuk PLT Kepala Sekolah. Kenapa di halaman pertama saya sampaikan kritik dan saran? Karena saya sebagai manusia biasa sangat yakin memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah perspektif yang tidak bisa menjangkau semua perspektif teman-teman. Helikopter view coba kita terapkan, tetapi pastinya tidak maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua warga sekolah, terutama GTK, di sini bisa dimasukkan. Selain itu, ada agenda Bapak Ibu. Agenda dalam bentuk Google Calendar itu kami coba masukkan di sana, sehingga agenda-agenda tersebut ada di Google Sheet sekolah ini, di Pusaka, sehingga Bapak Ibu lain juga ketika mengecek bisa tahu besok ada agenda apa di sekolah, 2 harinya ada agenda apa, dan seterusnya. Selain itu juga ada jadwal pembelajaran umum untuk semua kelas, sehingga ketika menggunakan ini saya ingat agendanya. Yang kedua, saya juga bisa lihat apa yang dipelajari atau apa yang di jadwal yang ada di kelas-kelas, sehingga memudahkan monitoring. Nah, di halaman kedua itu ada kami tulis utama. Kenapa utama? Ini adalah khusus apa yang harus kami kembangkan berdasarkan raport mutu Bapak Ibu. Jadi semua item PBD saya taruh di halaman utama ini. Di sana ada literasi. Di literasi ini, kalau ini tampilannya itu kami membuat kreasi di sana. Jadi anak-anak ketika membaca itu di bagian akhir itu setiap akhir minggu itu akan mengisi jurnal literasi. Jadi jurnalnya pun dalam bentuk link nanti dibagikan kepada HP orang tua, sehingga anak-anak bisa mengisi jurnal itu. Selain itu juga peningkatan
numerasi, kemudian karakter, kualitas pembelajaran, refleksi guru juga kami manage di dalam halaman utama ini. Bapak Ibu, yang persingkat supaya tidak kelewatan sampai nanti waktunya. Bapak Ibu, selanjutnya adalah manajemen. Nah, ini yang penting. Di manajemen ini kami tampilkan manajemen tiap kelas Bapak Ibu. Jadi di tiap kelas saya tampilkan dari kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Di sana ada di sub sub menunya ini di manajemen kelas 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Di setiap kelas ada tampilan seperti ini. Daftar hadir akan ada tombol seperti ini. Jadi guru-guru kami itu tinggal klik daftar hadirnya maka mengisi daftar hadir secara digital. Ini juga sesuai dengan kebijakan paperless yang kami terapkan. Jadi dengan mengurangi penggunaan kertas, kami menggunakan Google Form yang nantinya di akhir itu rekapnya juga otomatis. Berapa yang sakit di akhir semester bisa langsung otomatis. Kemudian di sana juga ada daftar nilai. Kenapa kami cantumkan daftar nilai? Supaya kami bisa saling melihat kondisi kemampuan anak-anak di tiap-tiap kelas Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika anak masuk ke kelas 5, perlu data anak di kelas 3 atau di kelas 4. Sehingga dengan melihat hasil penilaian di kelas-kelas sebelumnya, ini akan menjadi dasar dan juga bisa menjadi salah satu bentuk asesmen diagnostik. Bagaimana sih kondisi anak sebelumnya di matematika, kenapa saat ini terjadi masalah gitu. Nah, ini juga kami lakukan dengan mencantumkan daftar nilai dan saat ini semakin efektif diisi oleh teman-teman di sekolah kami. Selain itu jurnal pembelajaran juga kami berikan dalam bentuk link, dalam bentuk Google Form semuanya, sehingga terekap dan ini bisa menjadi satu dokumen untuk nantinya di sekolah itu ataupun kami sebagai pelaksana tugas kepala sekolah itu mengkoreksi ataupun melihat hal-hal yang bisa dibantu dari teman-teman guru di kelas-kelas. Kemudian catatan perkembangan anak juga tersedia di sana untuk mencatat bagaimana perkembangan anak. Dan bagi guru-guru terutama guru-guru kami banyak yang sudah menggunakan pembelajaran campuran Bapak Ibu, sehingga kami kolaborasikan antara pembelajaran luring di sekolah dengan pembelajaran daring di rumah. Jadi ada asinkronus. Jadi biasanya misalkan pola saya sore itu anak-anak diberikan materi, besoknya tidak lagi kita transfer ilmu. Jadi langsung saja kita elaborasi di sana. Ada diskusi, ada permainan dan lain sebagainya. Dan ini sejauh ini cukup efektif untuk membuat anak-anak belajar lebih senang di sekolah, demikian. Selain itu bahan ajar dan asesmen literasi numerasi ini kami linkkan ke PMM sehingga nantinya bagi Bapak Ibu guru itu bisa menggunakan bahan ajar dan asesmen literasi numerasi dengan langsung klik di sini. Jadi ada link. Bapak Ibu selanjutnya selain manajemen ini ada data siswa. Jadi datanya itu di sini ada menu data. Datanya ini mulai dari data siswa, kemudian di sana lengkap mulai dari rombel, nama, HP ini penting, HP orang tua, karena kadang-kadang kami punya kebiasaan begini Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami, sebelum anak itu pulang, habis, kami dampingi terus. Nah, di saat-saat akhir kadang-kadang ada anak-anak yang belum dijemput, sehingga kami kadang-kadang itu perlu nomor HP orang tua yang kadang lintas kelas. Disinilah data ini sangat membantu, bukan hanya nomor HP, kadang juga bisa dibantu sampai pulang rumah ketika keadaan mengharuskan demikian. Selain itu ada data pendidik dan juga ada tenaga pendidikan dan data-data lain yang kami anggap penting untuk pengelolaan sekolah. Bapak Ibu, di bagian kelima disinilah ada pelayanan. Di pelayanan ini sebenarnya ada banyak program tambahan kami Bapak Ibu. Ada manajemen ekstrakurikuler. Jadi di sini ada kalau Bapak Ibu kita laksanakan ekstrakurikuler, pendamping atau pembina itu wajib mengisi daftar atau jurnal hari itu, termasuk foto foto kegiatannya. Disinilah langsung diisi oleh Bapak Ibu guru pendamping, sehingga kita punya data yang terekap terus setiap kali melaksanakan ekstra. Selain itu juga ada sekolah sehat yang di sini juga di manage. Kemudian ada SRA, sekolah ramah anak. Nah ini yang baru Bapak Ibu sebagai lembaga penyedia layanan ramah anak, saat ini kami sedang berproses itu dari Kementerian Perlindungan Anak untuk memberikan layanan unit penanganan kasus. Di sini mulai dari SOP sampai dengan laporan itu dibuat secara digital, sehingga teman-teman guru itu tidak perlu mencari-cari di mana laporannya, di mana harus mengisi, atau apalagi nanti buku laporannya hilang. Cukup dengan bermodal HP,
di HP-nya dicari bisa langsung isi jurnal, langsung isi data saat ini apa yang terjadi pada si anak dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu ada juga manajemen talenta. Manajemen talenta ini di sini ada banyak hal bagaimana mengolah atau mengelola anak-anak berprestasi sampai dengan pencatatan prestasinya secara berkala. Selain itu juga banyak hal lain Bapak Ibu, diantaranya komunitas belajar, apa yang dilakukan selama seminggu itu, kemudian rekap misalnya di PMM apa yang sudah dipelajari di sana terdata, sehingga di sekolah juga bisa memetakan sampai sejauh mana guru-guru kami sudah berproses dan sudah mampu memahami hal-hal yang diperlukan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Bapak Ibu, yang terakhir ini standar. Pasti Bapak Ibu semuanya sudah lakukan. Ini standar, yaitu ada 8 standar mulai dari SKL sampai dengan pembiayaan. Semuanya ini tertulis di sini, termasuk personel yang ditugaskan untuk mengurus itu. Jadi di bawahnya itu ada bagaimana yang harus dilakukan sampai dengan tagihan-tagihan yang menjadi target kita. Dari sistem ini Bapak Ibu, sebenarnya yang paling saya dapatkan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah adalah banyak tugas-tugas yang akhirnya terselesaikan dengan bantuan sistem. Jadi dengan kita diingatkan, ini belum, jadi dengan sekali buka, jadi lebih gampang tanpa mencari-cari sumber dan lain sebagainya. Kedua, kami dan guru-guru kami juga terus berproses secara lebih efektif, sehingga hasilnya adalah saat ini sangat bersyukur dengan seluruh stakeholder yang terlibat, teman-teman guru yang aktif dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah dimanage dalam pusaka itu. Saat ini hasil dari raport pendidikan kita yang sebelumnya itu banyak merahnya, saat ini sudah hijau semua. Meskipun demikian masih banyak target yang perlu kita tingkatkan, dan pada akhirnya dari manajemen ini kami merasakan ada prestasi anak-anak yang terus naik, dan ini terbukti dari data atau statistik prestasi anak-anak yang terus meningkat. Demikian juga dengan prestasi non-akademiknya serta capaian-capaian yang diwajibkan pemerintah seperti karakter, literasi, dan numerasi. Bapak Ibu, demikian hasil yang sementara yang pastinya saya peroleh dapatkan untuk dari kegiatan ini, dari sistem pusaka ini. Sederhana sekali sebenarnya, hanya menggunakan Google Site, tetapi efek yang dirasakan itu adalah manajemen menjadi lebih gampang. Semuanya hanya tinggal membawa handphone. Selama kita bawa handphone, semua hal bisa kita kelola di sana. Dengan sedikit usaha di awal, memanage dan memasukkan ke dalam Google Site tersebut menjadi sebuah sistem yang bisa digunakan bersama. Bapak Ibu, sebagai penutup di awal sedikit ya, sebelum nanti kita mungkin diskusi di tahap berikutnya, bagi kami merasakan bahwa mendidik itu bagai berlayar menyeberangkan penumpang ke tempat tujuannya. Kemudian saat ini kami merasakan angin perkembangan teknologi itu sedang berhembus kencang-kencangnya. Kalau kita melawan angin itu, rasanya akan tidak mungkin bisa kita lakukan. Kalaupun mungkin, kita justru akan terhambat. Maka memanfaatkan angin perkembangan teknologi itu adalah keputusan yang paling tepat. Di sini perkembangan teknologi adalah sebuah aset, sehingga memanfaatkannya pasti akan dapat memberikan dampak yang terbaik bagi sekolah, khususnya bagi peserta didik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pemaparan saya tadi. Mudah-mudahan hal yang saya sampaikan dapat mungkin bisa membantu atau mungkin bisa sedikit menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Fenty. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Hanya lebih 1 menit Pak ya. Tepat. Jadi terima kasih sekali Pak Indra, luar biasa inovasinya. Sangat luar biasa sekali di sini. Bahkan ada yang berkomentar ya, Bu Asliati dari Sumbar, keren Pak Indra, luar biasa, PLT aja udah sehebat itu, apalagi kalau udah betul-betul definitif ya. Luar biasa sekali ini Pak Indra dengan pusakanya tadi, inovasinya sangat keren-keren. Bahkan eskulnya juga sudah sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka Pak ya, udah sesuai minat bakatnya, itu disalurkannya betul-betul, identifikasinya luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hebat, Bu Siti ya, akan kita lanjutkan berbagi praktik baik dalam trofi kali ini.
narasumber kita kedua, yaitu Ibu Dian Jani Prasinta MPDGR. Bu Dian, beliau akan memperkenalkan secara lebih panjangnya oleh beliau sendiri ya, permohonan dari beliau. Saya hanya akan menyampaikan. Bu Dian Jani, beliau akan menyampaikan dengan tema kepemimpinan inovatif dalam konteks pembelajaran. Nanti seperti apa, luar biasa juga, ini sangat keren ya Bu Dian, dengan konsep-konsepnya, dengan praktik baik yang sudah dilakukan, inovasi di sekolah yang beliau lakukan akan disampaikan kepada kita semua. Tetap semangat ya untuk mengikutinya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik dari Bapak Ibu. Juga kami juga menunggu ya informasi praktik baik. Kalau ada yang semacam sama nih, di sekolah saya juga udah kayak Pak Indra nih, Anda pusaka gini-gini ya, kita juga sama di sini, forum kita semua. Baiklah, langsung saja pada narasumber kedua kita, Bu Dian, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Fenty Inayati yang pada sore hari ini selaku host dan moderator juga ya Ibu ya. Iya Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukoco MM, Ketua APSI. Selamat sore Bapak. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Tapib MPD selaku Ketua DPP APSI. Yang terhormat Bapak IGD Indra Supriyadi MPD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Banjar Jawa Bali yang sudah memaparkan aksi yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang terhormat Bapak Ahmad Solihin SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Samida Kecamatan Selawi Garut, yang pada sore hari ini juga akan sebagai narasumber pada kegiatan sore hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Jani Prasinta, asal saya dari Kota Bandar Lampung, yang dalam 11 bulan terakhir ini saya telah diamanahi 2 kali memimpin sekolah. Yang pertama pada bulan Juni tahun 2022 menjadi pemimpin di SDN 2 Segala Mider, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Lalu pada bulan Januari saya dilantik kembali menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sukajawa yang sekarang ini saya pimpin. Namun pada saat pelantikan di bulan Januari saya tidak diberikan kesempatan untuk melepas SDN 2 Segala Mider. Jadi pada saat di bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2023 saya menjabat di 2 sekolah, SDN 2 Sukajawa sebagai kepala sekolah definitif dan SDN 2 Segala Mider yang sebelumnya menjadi kepala sekolah PLT. Saya adalah guru penggerak angkatan 2 di Kota Bandar Lampung dan telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Terbuka, S2 di Universitas Lampung, dan dalam proses S3 di Universitas Islam Anur Lampung. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit hal yang sudah saya lakukan selama menjadi kepala sekolah di 2 tempat yang 6 bulan pertama dan 6 bulan berikutnya mendouble 2 sekolahan dalam satu waktu bersamaan. Izin Ibu, apakah tampilan share screen saya sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Cuman belum itu ya Bu, belum apa? Slideshow-nya belum. Ini tema kepemimpinan inovatif dalam konteks pembelajaran dari. Kemudian belum di slideshow. Bagaimana Ibu? Ini masih tampilannya kecil Bu. Kecil, oke.
Belum full screen-nya, belum. Oke, baik. Baik, pemimpinan inovatif dalam konteks pembelajaran, di mana hal ini saya angkat berdasarkan pengalaman saya selama menjadi pemimpin di SDN 2 Sukajawa. Di sini yang pertama saya ingin mengangkat tentang definisi kepemimpinan yang inovatif. Menurut saya dan sudah saya terapkan bahwa pemimpin yang inovatif adalah yang kreatif, di mana berpikir secara kreatif dan dapat melahirkan ide-ide baru yang dapat memecahkan masalah dan mencoba pendekatan yang menggali potensi dan berpikir luas. Dari praktik baik yang saya lakukan pada konsep kreatif ini adalah saya telah memetakan di mana dalam setiap sekolah kita dapat dijadikan aset dan mana yang dapat dijadikan target. Jadi pada elemen kreatif tersebut ini adalah kreativitas saya untuk dapat memetakan mana guru-guru, mana aset-aset sekolah yang sudah baik, sudah dapat berdampingan terhadap visi misi yang ada di sekolah untuk dapat dijadikan aset yang terus dikembangkan, dan mana yang masih dalam progres target, yang dimana dia masih perlu perlakuan dan treatment tertentu untuk dapat seiring sejalan dalam rangka pencapaian visi dan misi sekolah. Lalu yang kedua, ada elemen solutif. Jadi definisi kepemimpinan yang inovatif menurut saya adalah solutif, di mana selain dapat menemukan ide, gagasan, dan dapat mengidentifikasi akar-akar masalah, pemimpin juga mampu solusi dari permasalahan yang dengan cara tepat, cepat, dan efektif. Contoh treatment yang sudah saya lakukan ketika saya menjadi pemimpin adalah saya menemukan bahwa di dua sekolah yang saya pimpin, alhamdulillah dengan banyak keanekaragaman permasalahan yang merupakan tanggung jawab dan PR saya sebagai pemimpin, itu menuntut saya berpikir keras menemukan solusi permasalahan. Salah satu contoh yang dapat saya angkat adalah di dua sekolah yang pernah saya pimpin dan yang sekarang saya pimpin, belum memiliki rekanan atau pihak yang dapat diajak bekerja sama, belum dapat menemukan aset-aset sekolah yang bisa dijadikan sebagai pemicu untuk kemajuan sekolah, dan belum mempunyai pihak-pihak yang dapat mendukung ketercapaian visi misi sekolah. Jadi pada langkah awal saya memasuki sekolah yang saya pimpin saat ini dan yang sebelumnya saya pimpin, saya selalu menjalin kerjasama, membentuk kolaborasi dengan pihak-pihak yang nantinya akan mendukung semua program-program untuk ketercapaian visi misi sekolah. Yang sudah saya lakukan, saya membangun himpunan atau paguyuban kelas, yang kemudian dari paguyuban kelas tersebut memunculkan perwakilan wali murid di setiap kelas, dan kemudian diperkecil menjadi komite sekolah beserta jajarannya, yang dimana dua sekolah yang saya pimpin adalah sekolah yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki komite. Jadi adapun komite hanya sebatas nama dari salah satu wali murid yang digunakan untuk memenuhi syarat administrasi apabila diperlukan. Sehingga saya pikir dirasa sangat perlu untuk kita membangun apa itu komite, membangun paguyuban kelas, sehingga kontribusi dari mereka itu sangat berpengaruh besar dari kemajuan sekolah. Hal yang tidak pernah terpikirkan mungkin, atau mungkin enggan untuk dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, yang kemudian
saya pikir ini adalah treatment yang langkah awal yang memang harus dibangun untuk mendukung program-program yang akan dijalankan. Lalu elemen yang ketiga dari definisi kepemimpinan inovatif yaitu berani. Keberanian untuk mengambil resiko dan menjelajahi wilayah yang belum terjamah. Dari yang sudah saya lakukan, membentuk paguyuban kelas sampai dengan pembentukan komite secara demokratis oleh semua wali murid, diikuti oleh semua wali murid dan terjalin alhamdulillah dengan baik. Di situ ada muncul keberanian saya untuk menggunakan momen tersebut sebagai wadah mempercepat progres kemajuan dari sekolah yang saya pimpin. Jadi pada saat itu saya memberanikan diri untuk mengajak wali murid, paguyuban kelas beserta komite dan jajarannya untuk ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program-program sekolah yang sudah tercetus dari visi misi. Jadi hal yang saya lakukan pada saat itu adalah kita berkolaborasi dengan paguyuban kelas difasilitasi oleh komite untuk sama-sama menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajarannya yang dimana sampai saat ini belum dapat tercover oleh sekolah. Jadi di situ paguyuban kelas bersama wali murid yang lain dan di bawah naungan komite bersama-sama menyediakan berbagai macam fasilitas dalam rangka mendukung proses yang akan diterapkan di sekolah. Contoh kecil yang bisa saya ambil pada saat saya masuk ke sekolah yang pada saat itu kita baru selesai dari pandemi yang membuat di Kota Bandar Lampung belum mengizinkan untuk kantin dibuka di semua sekolah, sehingga itu menjadi pemikiran saya bagaimana caranya untuk kita di kondisi tersebut dapat memaksimalkan untuk dapat membuat program dengan anak makan bersama di dalam kelas, sehingga pada saat anak makan bersama di dalam kelas itu tidak hanya anak diajarkan untuk melakukan adab-adabnya ketika makan bersama, ketika sebelum makan dan ada hal-hal yang ditanamkan oleh guru ketika proses anak jam istirahat melakukan makan bersama di kelas, yaitu toleransi, di mana ketika ada anak yang merasa membawa bekal berlebih, bagaimana ditanamkan empati untuk dapat berbagi kepada anak yang lain. Bagaimana anak mengerti bahwa adab makan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya asal makan dan sebagainya. Lalu ada program-program lain yang saya berani ambil yang sebelumnya tidak dijalankan di sekolah tersebut, yaitu menghidupkan kembali ekstrakurikuler yang selama ini dua sekolah yang saya pimpin tidak memiliki ekstrakurikuler sama sekali. Jadi mulai dari berbagai macam ekstrakurikuler, dari yang wajib maupun yang tidak wajib untuk diikuti peserta didik. Dan elemen yang keempat, definisi kepemimpinan inovatif, pengembangan strategi pembelajaran, yaitu berfokus pada pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif, efektif, mendorong pembelajaran yang inovatif, integrasi teknologi pendidikan, dan penerapan praktik terbaik dalam pembelajaran. Sehingga hal yang kreatif, lalu yang memunculkan ide gagasan baru, itu saya munculkan dengan diawali membuka mindset Dewan Guru, bahwa selama ini guru-guru yang saya memiliki mindset bahwa mengajar hanya sekedar mentransfer ilmu mengajar hanya sebagai menuntaskan kewajiban pada rencana pembelajaran yang hari itu harus disampaikan. Jadi pada strategi pembelajaran ini saya mencontohkan terlebih dahulu dengan memberikan materi-materi pembelajaran baik dari
proses perancangan proses pembelajaran sampai dengan pengevaluasian yang dimana memang di sekolah yang saya pimpin ternyata masih belum benar-benar menguasai proses-proses tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan mengevaluasi, sehingga ketika saya memberikan materi kepada guru, di situ saya menggunakan metode andragogi, namun di situ juga ada pendekatan-pendekatan bahwa ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan yang tidak hanya sebatas menuntaskan kewajiban penyampaian materi pada hari itu. Jadi memang membuka mindset guru itu adalah langkah awal yang dan kemarin merupakan program saya ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak. Lalu yang terakhir, mendorong budaya inovasi. Jadi di sini ada menciptakan budaya inovasi yang kuat di sekolah. Saya awali dengan di bulan Maret 2023 saya sudah memberikan sedikit warning kepada guru-guru saya bahwa kita semua tahu tahun ajaran 2023-2024 sekolah kami akan melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana kita harus sama-sama merubah mindset, kita sama-sama harus membuka hati terhadap segala bentuk perubahan yang ada di dunia pendidikan. Dan di situ saya mendorong dewan guru saya untuk dapat belajar dan mengupgrade pengetahuan dengan segala fasilitas yang sudah tersedia oleh pemerintah, sudah disediakan oleh Kemendikbud, dan banyak akses-akses yang dapat dijadikan sebagai jembatan untuk kita memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini. Jadi di awal tahun 2023 saya memberikan support kepada guru-guru saya bahwa di tahun ajaran yang akan datang dengan penerapan kurikulum Merdeka yang terbaru, bagi Dewan Guru yang dapat menyelesaikan aksi nyata dengan jumlah paling terbanyak dengan durasi waktu yang telah kita sepakati bersama, maka beliau-beliau dapat mempunyai kesempatan untuk memilih jenjang kelas di mana yang mereka rasa ingin untuk menjadi wali kelas di kelas tersebut gitu. Jadi di awal tahun yang lalu saya sudah memberikan banyak dorongan untuk dapat membuka PMM, di mana apabila dicek kami memang Kota Bandar Lampung masih sedikit sekali guru-guru yang mengakses PMM apalagi sampai menyelesaikan. Jadi saya berpikir ini adalah inovasi yang bisa kita gunakan secara cepat dan murah tentunya, karena kita tidak perlu mengikuti IHT workshop seminar keluar, tapi bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Itu saya gunakan sebagai jembatan untuk kita sama-sama belajar agar kita dapat dengan mental yang sudah siap dalam menghadapi kurikulum yang akan diterapkan di tahun ajaran baru nanti. Lalu selanjutnya, pengaruh kepemimpinan yang inovatif. Jadi di sini saya tuangkan ada 4 pengaruh dari kepemimpinan yang inovatif, yaitu yang pertama, ternyata dari kepemimpinan yang inovatif itu dapat mendorong pengembangan strategi pembelajaran yang kreatif dan solutif. Jadi ternyata selama ini apabila saya melihat proses pembelajaran yang monoton, masih berpusat pada murid dan lain sebagainya, ternyata itu salah satu faktornya adalah kurangnya dukungan dan support dari pimpinan yang ada di sekolah tersebut. Jadi apabila guru-guru tersebut disupport, didorong, dibuka mindsetnya dan diberi pengarahan yang secara konsisten, maka proses berpikirnya akan semakin berkembang dan dapat mendorong untuk dapat berkreasi dan solutif terhadap proses pembelajaran di kelas dalam menangani keanekaragaman peserta didik. Seperti di kota kami,
saya berada di sekolah yang berada di tengah kota, Bapak Ibu, namun bisa dikatakan di tengah kota, tapi daerah padat penduduk yang memiliki SDM wali murid itu bisa dikatakan menengah ke bawah sekali gitu. Jadi untuk mendapatkan wali murid yang bisa dikatakan dengan background pendidikan sekolah menengah atas ke atas itu agak sulit di sekolah kami. Jadi memang walaupun sekolah saya berada di tengah kota, tapi kami memiliki background latar belakang pendidikan orang tua, lalu keadaan lingkungan dan sumber daya lainnya itu memang yang menengah ke bawah. Jadi sehingga perlu adanya guru yang mampu berinovasi lebih dalam menghadapi karakteristik peserta didik dengan background latar belakang yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, ternyata pengaruh kepemimpinan yang inovatif itu bisa menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan efektivitas belajar. Jadi memang kebiasaan itu terkadang memang harus diawali dengan terpaksa gitu. Jadi memang dengan sedikit intervensi dari pimpinan, dengan dorongan, dengan motivasi yang kemudian dilakukan secara konsisten dan lama-lama akan terbiasa dan menjadi kebiasaan dalam melakukan proses pembelajaran yang efektif dan mampu untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi yang terkini gitu. Lalu yang ketiga, dapat mendukung guru dalam menerapkan metode pengajaran yang inovatif. Jadi kepemimpinan yang inovatif juga dapat mendukung dan berkontribusi besar dalam penerapan metode pengajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, dapat memotivasi siswa untuk berpikir kritis, kolaborasi, dan mengembangkan keterampilan inovatif. Tentunya apa yang dilakukan siswa itu merupakan feedback dari apa yang guru lakukan selama proses pembelajaran. Untuk itu, sebagai pemimpin, saya merasa tugas dan tanggung jawabnya, sasaran utamanya adalah kepada guru, yang kemudian guru tersebut dapat memberikan dampak kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Di slide yang berikutnya, saya menciptakan budaya inovasi di sekolah. Jadi di 2 sekolah yang pernah saya pimpin dan saat ini sedang saya pimpin, budaya disiplin itu sangat minim sekali gitu. Jadi pada saat saya masuk dalam sekolah tersebut, saya menemukan guru yang datang hanya pada saat jam-jam belajar saja dan pulang ketika sudah selesai jam mengajarnya. Jadi perangkatnya tidak jelas, lalu disiplinnya tidak jelas, rasa nyaman di sekolahnya kurang, dan masih semua hal masih diasumsikan dengan bahwa guru hanya sebatas memberikan jam pelajaran di kelas, selesai sudah gitu. Jadi maka dari itu saya menciptakan sedikit budaya inovasi di sekolah. Yang pertama, membangun lingkungan yang mendukung dengan gagasan baru dan eksperimen. Yang pertama, saya membudayakan di sekolah saya, yang alhamdulillah sekolah saya negeri Bapak Ibu, namun alhamdulillah memiliki 100% siswa muslim, sehingga ketika saya melihat di lingkungan sekolah kami di Bandar Lampung banyak beberapa sekolah sudah di-merger akibat penurunan dari tingkat penerimaan peserta didik, yang ketika saya amati di situ, ketika wali murid sudah memiliki mohon maaf penghasilan yang dianggap cukup, maka wali murid enggan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah negeri. Jadi yang saya amati adalah di sini bahwa apabila sudah memiliki ekonomi yang mapan, banyak wali murid lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah swasta, di mana sekolah swasta menerapkan banyak sekali program-program
yang Islami bagi yang Muslim, lalu program-program yang sangat menarik minat wali murid gitu. Jadi sehingga itu saya jadikan gagasan baru untuk menciptakan sekolah saya yang negeri tapi memiliki kualitas dan rasa yang sama seperti sekolah swasta yang ada di lingkungan saya. Yang pertama, saya membudayakan bahwa di sekolah yang saya pimpin jam kerja guru itu dimulai dari jam 7 dan selesai jam 2, sehingga sebelum pukul 7 Dewan Guru sudah berdiri di depan pagar untuk menyambut peserta didik. Karena saya melihat tingkat kepercayaan wali murid apabila mengantarkan peserta didiknya di sekolah dengan sudah disambut oleh Dewan Guru itu lebih merasa bahwa anak saya sudah diterima dengan senyuman oleh Dewan Guru. Jadi saya merasa nyaman untuk meninggalkan anak saya di sekolah, seperti itu. Jadi saya membudayakan, saya membiasakan kepada Dewan Guru saya untuk dapat menyambut kedatangan peserta didik di depan gerbang sekolah. Lalu di pukul 7.15 sampai dengan pukul 8.00 saya tidak langsung memberikan masuk ke dalam jam belajar. Jadi saya menerapkan program di jam 7.15 sampai dengan 8.00 itu adalah akses untuk membangun karakter siswa, untuk membangun jiwa Islami siswa. Jadi di jam 7.15 sampai dengan 8.00 itu berlaku untuk semua kelas, melakukan sholat duha berjamaah di dalam kelas, lalu diikuti dengan murojaah surat-surat yang ada di juz 30, di mana hasil akhirnya nanti diharapkan bahwa setelah siswa menyelesaikan pendidikan sampai di kelas 6 dapat menjadi hafiz Quran minimal di juz 30. Jadi memang proses belajar di sekolah kami dimulai pukul 8.00 sehingga kami mempunyai 45 menit waktu untuk Dewan Guru memberikan sentuhan rohani, bahwa banyak hal-hal yang memang harus ditanamkan, tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan dan materi pelajaran, tapi kita juga menanamkan nilai moral dan membentuk karakter siswa, dan itu merupakan tugas yang memang sudah melekat ketika kita memilih profesi sebagai guru. Lalu yang kedua, memberikan dukungan dan sumber daya untuk pendidikan. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Baik. Lalu selanjutnya memberikan dukungan dan sumber daya untuk mengimplementasi ide-ide inovatif. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara guru dan siswa untuk berbagi ide dan praktik baik. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dan pengakuan terhadap inovasi yang berhasil. Jadi di Hari Guru tahun 2022 saya sudah memberikan reward kepada guru-guru saya bahwa apa yang telah mereka lakukan selama 1 tahun mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah dengan berbagai macam kategori yang dimiliki oleh Dewan Guru. Lalu yang terakhir ini ada tantangan. Meskipun kepemimpinan inovatif memiliki manfaat yang signifikan, pasti mempunyai beberapa tantangan yang akan dihadapi, yaitu resistensi terhadap perubahan. Banyak di antara kita yang masih enggan dan masih merasa betah berada di zona nyaman, yang kemudian sulit untuk diajak bergerak dan diajak maju untuk dapat beradaptasi terhadap segala perubahan di dunia pendidikan. Itu juga merupakan tantangan. Lalu tantangan yang kedua ada keterbatasan sumber daya, di mana sama-sama kita ketahui bahwa di dalam satu lingkungan sekolah pasti kita sudah mempunyai guru-guru yang memiliki keterbatasan